kartu keluarga sejahtera seperti ini, kartu Indonesia Sehat seperti ini, kartu Indonesia Pintar seperti ini. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat agar bisa mengakses ke pendidikan, ke kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini dengan kartu-kartu. Jadi kalau Indonesia Sehat itu anggaran dari Kemkes, Indonesia Pintar dari Dikbud. Kalau KKS itu dari BA 999. Kartu Indonesia Sehat itu adalah sebenarnya pertama sama dengan JKN, tapi tentu perbedaannya yang tentu Anda kalian mau pada tahu bahwa kami mencoba memasukkan preventif di sana, tetapi sama perorangannya gitu. Jadi lebih ditekankan. Dan kedua yaitu yang menerima PBI ini itu akan kan 1,7. Nah itu kita akan usahakan untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan dana itu akan mendapatkan dari PBI ini dan bayi yang baru lahir. Kartu Indonesia Sehat yang katanya merupakan kartu sakti Jokowi, mudah-mudahan benar-benar sakti sehingga Pak Timbul, Pak Irfan, tidak ada lagi istilah orang sakit, orang miskin dilarang sakit, ya kan? Nah, artinya begini, Pak Irfan, kalau BPJS itu sebagai penyelenggara, Kartu Indonesia Sehat sebagai programnya, lalu targetnya itu ngikut target pemerintah, target BPJS, atau acuannya dari mana nih? Iya, sebenarnya roadmap itu sudah ada sampai dengan 2019, 1 Januari 2019. Sebenarnya kalau ini dilihat roadmap dari siapa? BPJS atau? Dari sebelumnya di DJSN itu dalam program jaminan kesehatan sudah ada. Artinya sebelum pemerintahan Jokowi JK dong? Iya. Nah, tahun ini sebenarnya targetnya 121,6 juta jiwa yang di cover. Tapi sampai dengan minggu kemarin itu sudah 130,6 melampaui juta. target ya? Iya. Dan kita merevisi target kita pribadi. BPJS akhirnya merevisi sendiri targetnya tahun ini 131. 131. Iya, gitu. Nah, prinsipnya kita lebih cepat lebih baik. Artinya tahun ini misalnya bisa 150. Kata Pak JK. Tidak maksud itu. Jadi 2019 berapa nih? 2019 100% seluruh penduduk. Seluruh penduduk. Berapapun penduduk saat itu, maka itu targetnya adalah 100% dari jumlah penduduk. Ngomong-ngomong, bapak-bapak berdua ini pakai apa ini? Kartu Indonesia Sehat atau masih zaman Askes atau apa nih? Anda pakai apa? Kalau saya jangan nggak pakai, Pak. Oh, pakai tetap. Harus gitu kan. Justru orang pertama karena begitu meluncurnya BPJS Kesehatan, ya orang pertama yang harus ikut kan. Tapi jenis kartu Anda apa nih Pak Irfan? Ya, BPJS. Oke. BPJS. Nah, kalau misalnya nih saya Pak Timbul ini masih zaman pakai kartu yang lama banget gitu kan. Saya mau pindah program walaupun semua tercover gitu kan. Itu bagaimana? Bisa atau tidak bisa? Sebenarnya programnya kan sama. Program maksudnya gini, program jaminan kesehatan. Betul. Manfaatnya saat ini masih sama. Mungkin nanti akan ada penambahan gitu. Cuma biar keren dapat kartu yang baru gitu. Nah, kalau kita justru menganjurkan untuk tidak perlu ganti kartu karena ini diprioritaskan ke yang belum gitu. Kan yang penting sebenarnya identitasnya ada, berikut gitu. Jadi kartu itu identitas pada saat mendapatkan pelayanan. Oh, ini memang terdaftar dan sudah bayar iuran. Intinya itu gitu. Yang penting tercover ya. Iya, masyarakat tercover. yang membutuhkan. Daripada punya kartu tapi tidak tercover gitu, lebih baik kan identitas itu dapat terbaca dan oke, bisa dilayani baik di fase yang pertama maupun tingkat lanjut. Iya, Pak Timbul, ini kan butuh dukungan politis ya dari pemerintah dan DPR sendiri. Nah, kalau yang 500 miliar tadi masih terseok-seok, agaknya sulit untuk mencapai 2 triliun, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi memang begini. Pemerintah Jokowi pastinya harus berkomunikasi dengan DPR, ya. Apapun yang terjadi di DPR harus berkomunikasi karena masalah KIS ini, jaminan kesehatan nasional kita ini akan sangat terkait dengan bagaimana anggaran, ya. Permasalahan sekarang masih banyak, ya. Bagaimana pemerintah harus menyediakan dana untuk membangun infrastruktur rumah sakit, fasilitas kesehatan, dokter dan sebagainya. Bagaimana biaya inasi bijis Permenkes 59 tahun 2014 itu harus direvisi. Betul. Supaya
seluruh rumah sakit bisa menerima pasien peserta BPJS Kesehatan. Kalau sekarang masih banyak penolakan terkait dengan biaya. Nah, demikian juga bagaimana dengan covering untuk rakyat miskin. Kita berharap pemerintah Jokowi itu harus bertemu dengan DPR untuk membahas masalah iuran untuk PBI. Pertama, harus ditingkatkan jumlah iuran dari 19.225 per orang per bulan menjadi minimal itu 25.500, sama seperti peserta mandiri. Angka itu sudah aman? 25.500 itu kan sama seperti peserta mandiri yang mendapat kelas 3. Dengan menambah iuran dan menambah jumlah orang, tidak berhenti pada 88,1 juta. Karena faktanya banyak rakyat miskin yang masih belum tercover oleh BPJS Kesehatan. Apa jaminan bahwa dengan meningkatnya angka tadi pelayanannya juga akan meningkat? Sebenarnya ada korelasi positifnya, terkait juga bagaimana tersosialisasi lebih baik, lebih masif tentang manfaat daripada jaminan kesehatan ini. Kalau memang hanya sekedar kartu, tidak ada perbaikan di sana-sini, menurut saya kita akan mengulang seperti yang lama. Terjadi banyak penumpukan pasien yang tidak terlayani. Rumah sakit masih sangat sedikit yang menjadi belum semuanya menjadi peserta provider BPJS Kesehatan. Itu salah satu tugas Anda untuk mengawasi juga. Nah, jadi tapi kan butuh waktu juga untuk realisasi dulu, nanti dievaluasi gitu kan. Berapa lama kira-kira waktu tersikat untuk bisa kita nilai bahwa ini ada yang nggak benar, ini tidak sesuai dengan tracknya atau seperti apa? Ya kan begini, bahwa jaminan kesehatan itu kan adalah hak konstitusional seluruh rakyat. Jadi rakyat harus mendapat pelayanan. Sebenarnya kita menolak juga untuk 2019 universal coverage. Tetapi bagaimana pemerintah sekarang nggak usah nunggu 2019, di tahun 2015 ini bisa dipercepat untuk peningkatan jumlah rakyat miskin yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Dengan adanya kemauan politik untuk menambah iuran per orang maupun jumlah orangnya. Dengan memperbaiki seluruh infrastruktur, pembagian tugas. Jadi nanti Pemda tidak lagi boleh mengiur untuk peserta, untuk rakyatnya, karena ini harus di-cover oleh pusat, APBN. Tugas Pemda adalah menyediakan segala fasilitas, baik rumah sakit, puskesmas, maupun dokter-dokter yang sebagainya. Pak Timbul, Pak Irfan, kita harus closing. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat? Ya, bagi warga masyarakat yang belum mendapatkan kartu untuk jaminan kesehatan ini, yang sekarang ini namanya KIS, itu sekarang kan lagi kita menunggu datanya dari kementerian terkait untuk memberikan kita. Jadi perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran KIS ini bukan langsung ke BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat itu akan didata oleh Kementerian Sosial yang bertanggung jawab. Nanti mendaftarkan ke kita. Masih nunggu data ya? Enggak, datanya udah ada di Kementerian Sosial. Nanti tinggal memberikan ke kita. Nah, untuk kami tegaskan, untuk kartu yang lama itu saat ini masih berlaku. Ya, oke, baik. Saya kalau dengar kata KIS jadi ingat sebuah program infotainment di TV tetangga gitu. Mudah-mudahan ini tidak berakhir hanya di infotainment saja, tapi betul-betul memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pak Timbul, terima kasih. Pak Irfan, terima kasih. Sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya dengan berita lain tetap di Berita 1 News Channel.